warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 3, yaitu saya sendiri Windy Nuraini, dan bersama rekan kelompok saya yaitu Aufa Rahma. Baik teman-teman, pada kali ini saya dan teman saya akan membahas tentang komponen kurikulum pendidikan. Nah, dalam pendidikan tersebut adalah suatu strategi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan tetapi, suatu komponen tersebut tidak akan berjalan dengan lancar apabila kita sendiri tidak memiliki semangat juang, dan serta kita sebagai calon guru harus belajar bagaimana caranya kita memiliki metode dalam menyusun kurikulum pendidikan. Dalam suatu pendidikan, jika tidak ada kurikulum pendidikan, maka seperti sayur tanpa garam, hambar rasanya. Jadi pentingnya kurikulum pendidikan ini ialah sebagai rancangan kita ke depannya selama satu periode menjadi guru. Nah, yang pertama-tama, bagaimana sih kriteria dalam pembuatan kurikulum pendidikan? Nah, yang pertama, kurikulum pendidikan harus berisi tentang rencana-rencana yang telah disusun secara sistematis. Nah, yang kedua, kurikulum pendidikan ini harus berisi tentang kehidupan sosial yang nyata. Jadi tidak ada not real dalam penyusunan kurikulum pendidikan ini. Nah, yang ketiga, pendidikan kurikulum ini harus tahan uji. Nah, bagaimana dalam penjelasan ini? Jelasnya yaitu materi bahan ajar yang kita ajarkan ke para siswa dan siswi kita haruslah dalam metode atau dalam bentuk pelajaran yang baik dan benar, serta mengandung kebenaran yang nyata dan tidak memiliki kebohongan atau not real dalam pelajaran yang kita akan ajarkan kepada siswa dan siswi. Nah, yang ketiga dan yang keempat, memiliki tujuan dalam pendidikan nasional. Nah, sudah sering kita bahas di mana pendidikan nasional itu memiliki tujuan, di mana kita harus sebagai guru ialah harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kurikulum ini adalah komponen yang tepat dalam kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita menyusun kurikulum per bahan ajar seperti itu, seperti pelajaran matematika, kurikulum pelajaran matematika, bahasa Indonesia. Nah, semua itu harus mampu diterima oleh para siswa-siswi serta memiliki tujuan agar visi dan misi pendidikan nasional Indonesia itu tercapai. Jadi, kepuasan kita dalam menjadi guru, jika semua itu telah tercapai, maka itu akan membuahi hasil. Nah, yang selanjutnya, metode kurikulum. Nah, dari tahun ke tahun, metode itu memiliki perkembangan yang sangat pesat. Setiap tahunnya, metode-metode yang dipilih oleh para pengembang kurikulum memiliki peningkatan yang sangat drastis. Peningkatan ini disebabkan karena para guru-guru yang telah melakukan evaluasi kurikulum pendidikan tersebut. Metode tersebut merupakan bagaimana cara kita dalam proses menjalankan kurikulum tersebut. Akan tetapi, dalam pendidikan bahasa Arab, metode yang sangat sering dipakai yaitu SBC, belajar cepat. Nah, di sini pada metode ini ditekankan hanya berpihak kepada kalimat-kalimat yang akan diucapkan. Akan tetapi, seiring perkembangannya waktu, ada muncul seperti metode drill, di mana metode ini sangat efektif dalam pembelajaran bahasa Arab dan memiliki tingkat
pencapaian yang sangat tinggi. Dalam metode-metode tersebut, metode akan diterima dengan sangat baik apabila kita memikirkan metode dengan jelas dan dapat diterima oleh para siswa dan siswi, sehingga para siswa dan siswi dapat menjadikan metode tersebut sebagai acuan. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah bentuk penilaian akhir, di mana ini adalah komponen yang sangat penting dalam kurikulum pendidikan, di mana seorang pelaksana kurikulum pendidikan dapat mempertahankan atau tidak kurikulum itu setelah satu periode yang telah tercapai. Contohnya seperti metode pendidikan kurikulum bahasa Indonesia. Nah, pada semester ini tingkat pencapaiannya sangat rendah. Jadi, sebagai pencapaian yang tidak terlalu baik, sang pelaksana kurikulum tersebut harus mengganti dengan metode atau kurikulum yang lain yang bisa dapat menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan nasional pendidikan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa komponen kurikulum pendidikan memiliki sistematis atau rancangan yang sangat rinci tanpa meninggalkan jejak-jejak yang lain. Perancangan yang rinci ini bisa dijabarkan sebagai penyusunan yang sangat sistematis sekali dan dapat diterima oleh para murid. Dan mungkin hanya itu yang dapat kami bahas pada kesempatan kali ini. Saya Windy Nur Aini dan Aufa Rahma pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.